Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Otis teman-teman. Tentunya channel yang bahas tentang perhitungan para youtuber pemula teman-temannya. Ini sudah memberikan sebuah informasi dan trik strategi dalam mengembangkan sebuah channel video. Oke. Kali ini saya akan membahas kembali teman-teman, yaitu konten-konten yang tidak bisa dimonetisasi. Teman-teman para youtuber pemula harus hindari ya membuat sebuah video yang seperti saya akan jelaskan di sini. Teman-teman tentunya teman-teman simak agar teman-teman paham dan juga tahu, dan juga teman-teman bisa menghindari video-video yang seperti yang akan saya sebutkan, akan saya jelaskan di dalam video kali ini teman-teman. Nah, tentunya yang pertama teman-teman, konten yang akan tidak bisa lolos monetisasi tentunya yang pertama adalah konten berulang. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu, sudah pahamnya apa sih yang disebut dinamakan konten berulang. Nah, konten yang berulang adalah konten yang sudah banyak digunakan oleh orang teman-teman. Tentunya teman-teman di dalam mengupload sebuah video, walaupun itu videonya misalkan video orisinil di dalam membuat sebuah video, maka teman-teman harus hindari teman-temannya hal-hal yang membuat video teman-teman itu digunakan ataupun konten yang berulang. Nah, konten yang berulang itu teman-teman seperti gini. Nah, apa sih teman-teman yang konten yang berulang itu? Nah, konten yang misalkan judulnya sama, intronya sama, di dalam pembahasannya pun sama, ataupun misalkan di dalam membuat sebuah video itu misalkan teman-teman juga narasinya sama, ataupun contoh langsung dari video itu tersebut, maka itu pun sama teman-teman digunakan adalah konten yang berulang. Contoh seperti itu teman-teman. Misalkan teman-teman di dalam membuat konten memasak. Nah, yang pertama misalkan teman-teman kontennya tentang misalkan memasak sebuah ayam kecap. Nah, yang kedua lagi, alih-alih teman-teman misalkan video itu banyak penonton, teman-teman bisa lagi membuat judul yang sama di dalam konten teman-teman. Misalkan teman-teman tidak menambahkan paragraf awal atau paragraf terakhir di dalam konten teman-teman. Nah, caranya teman-teman di dalam membuat sebuah judul itu pun harus ada tambahan dalam awal atau akhir teman-teman. Misalkan kontennya judul seperti ini, cara membuat ayam kecap. Nah, teman-teman bisa tambahkan di akhir ataupun di awal. Kalau kau tambahkan di akhir, misalkan cara membuat ayam kecap dengan saus tiram, itu kan ada perbedaan teman-teman di dalam judul teman-temannya. Nah, jadi teman-teman harus hindari ya konten-konten yang digunakan ulang. Harus teman-teman paham itu teman. Dan yang kedua adalah konten yang digunakan ulang. Nah, ini pun teman-teman sudah paham. Konten yang digunakan ulang ini adalah cara yang menghambat untuk kita mengajukan monetisasi teman-teman. Apa sih yang disebut konten yang digunakan ulang? Adalah konten yang sudah digunakan oleh orang terus kita menguploadnya kembali. Contohnya seperti apa teman-teman? Misalkan teman-teman menggunakan video orang ataupun re-upload. Yang kedua adalah konten yang digunakan ulang. Nah, ini sudah jelas teman-temannya, bahwa kalau kita menggunakan konten orang lain ataupun re-upload langsung dari orang lain, itu pun sudah gak bakalan lolos monetisasi. Karena apa? Saya sudah ada pengalaman teman-teman. Dulu saya pernah mengupload sebuah tausiah Syekh Ali Jaber almarhum teman-temannya. Emang awalnya kita tidak mendapat teguran ataupun tidak mendapat selain hak kita teman-teman. Tapi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, di dalam kita mengajukan monetisasi ditolak teman-teman. Saya sudah berusaha mengajukan sampai 3 kali saya ditolak. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya saya hapus teman-temannya. Di dalam hapus video tentunya apa kerugian kita? Jam tayang berkurang teman-teman. Jadi coba teman-teman hindari ya dalam membuat sebuah konten itu, jangan sampai misalkan kita mengupload video orang lain di dalam video kita teman-teman. Usahakan teman-teman bisa membuat video secara orisinil dan juga hasil karya kita sendiri teman-teman. Oke, tentunya teman sudah paham ya dalam mengartikan sebuah konten diulang, konten yang digunakan ulang teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kita melanggar kebijakan monetisasi teman-teman. Apa sih yang meliputi kebijakan monetisasi teman-teman supaya video kita tuh misalkan terhindar dari gagalnya lolos monetisasi? Yang pertama teman-teman harus hindari ya video-video yang tanpa narasi. Nah, seperti apa video tanpa narasi teman-teman? Nah, sepertinya misalkan teman-teman hanya rekam layar seperti video game teman-teman. Misalkan teman-teman tidak menampilkan
wajah ataupun narasi yang ada di dalam video teman-teman. Nah, itu pun akan terdetek video tanpa narasi. Hanya teman-teman misalkan mengupload di dalam layar, teman-teman rekam layar, udah gitu teman-teman setting sedemikian rupa, tapi tanpa menambahkan sebuah narasi ataupun raut muka kita teman-teman, itu pun sama teman-temannya, maka itu tetap dianggap konten tanpa narasi teman-teman. Yang kedua adalah konten dari website. Maksudnya teman-teman, kita mengambil sebuah konten dari website, misalkan kita comot dari website yang misalkan konten yang bisa digunakan ulang tapi tidak mengenai sebuah hak cipta, maka teman-teman hanya mengambil dari comot dari website, setelah teman-teman upload dan teman-teman juga tidak mendapat teguran video dalam menghapus sebuah video, itu pun sama teman-temannya, itu pun dilanggar oleh kebijakan monetisasi YouTube teman-temannya. Makanya usahakan teman-teman dalam menghapus sebuah video, edit video sendiri teman-teman. Jangan misalkan teman-teman mengambil dari website ataupun teman-teman misalkan mengambil dari Facebook ataupun misalkan dari Instagram ataupun TikTok, itu sudah teman-teman tidak bakalan ada toleransi dalam memonetisasi sebuah channel. Tapi kalau sekiranya hanya teman-teman menghapus sebuah hanya untuk senang-senang belaka, maka ya tidak masalah teman-teman, walaupun teman-teman nggak dapat monetisasi kan. Yang ketiga adalah re-upload. Nah, ini tentunya teman-teman sudah pahamnya tentang re-upload, itu juga sudah melanggar kebijakan monetisasi di dalam channel kita teman-teman. Jadi saya tidak akan panjang lebar di dalam membahas sebuah re-upload, karena ini pun teman-teman sudah tahu ya apa nanti yang akan kita dapat setelah kita re-upload sebuah video orang lain dalam channel kita tanpa kita mengedit sedemikian rupa dan merubah narasi yang ada di dalam video kita teman-teman. Yang terakhir adalah video kompilasi teman-teman. Apa sih teman video kompilasi? Nah, video kompilasi teman-teman misalkan mencampurkan atau menggabungkan video dari misalkan durasi yang beberapa menit atau beberapa detik, teman-teman misalkan ambil dari TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook, teman-teman gabungkan jadi satu, itu pun no monetisasi teman-temannya. Jadi tidak ada yang misalkan lolos monetisasi jika teman-teman melanggar sebuah kebijakan. Ini akan saya bahas ke video berikutnya, bagaimana sih misalkan supaya teman-teman tidak melanggar kebijakan monetisasi di dalam channel teman-teman. Nah, itulah beberapa konten yang tidak akan lolos monetisasi, dan juga teman-teman harus menghindari video-video yang seperti itu teman-teman, agar teman-teman tidak sia-sia dalam membuat sebuah channel dan mengembangkan sebuah channel, agar teman-teman setelah mendapat 1000 subscriber dan juga 4000 yang tercapai, maka teman-teman tidak ada hambatan atau halangan dalam membuat sebuah video. Intinya teman-teman konsisten dalam membuat video dan juga usahakan upload video secara orisinil tanpa re-upload atau tanpa mencomot ke berbagai website ataupun media sosial lainnya teman-temannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya bahas pada kesempatan kali ini. Jika mau video ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe teman-temannya, agar saya lebih semangat lagi dalam mengembangkan sebuah channel, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat sebuah video dan memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi para youtuber pemula. Saya ucapkan salam.